yang terbaik insyaallah di sebelumnya. Yang kedua, ucap salawat kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagaimana biasa setiap petang Sabtu malam Ahad kita akan ada kajian rutin akidah atau tauhid bersama buya kita Buya Zamzaminas LCMA. Kita doakan semoga beliau dan keluarga sehat dalam kajian akidah lanjutan. Sebelum kajian kita lanjutkan mulai, kita adakan infak malam ini untuk kegiatan SD Hamalatul Ilmi. Kembali kami mengajak Bapak Ibu yang ingin berinfak untuk pengadaan sembako yang insyaallah mustahiknya dari kalangan jemaah ataupun keluarga jemaah ataupun sekitar masjid. Kita utamakan masyarakat atau jemaah yang rajin ke masjid insyaallah. Dan kami menerima pendaftaran bagi mustahik insyaallah. Yang kedua, insyaallah Ahad besok tanggal 11, bukan besok pagi ya, 11 Ahad malam kita adakan kajian akbar 4 orang ustaz. Sesi pertama sesi maghrib Ustaz Dr. Hidayatullah dan Ustaz Helmi Basri, Ba'da Isya Ustaz Dastaman Yahya, dan ditutup oleh Buya Zamzaminas. Ahad besok judulnya Mananggo. Tempatnya di Masjid At-Taubah kita ini. Kami anjurkan bawa kenderaan roda 2 saja. Jadi yang Bangkinang sekitarnya pakai kenderaan Honda sebuah, kau Yamaha bolehnya ya, kau Honda. Ini payah bawa kan Honda tak boleh Yamaha ya, Suzuki ya. Jadi kami anjurkan Bapak Ibu untuk parkir, mohon nanti dibawa kenderaan roda 2, sepeda motor atau Honda saja. Ahad depan insyaallah penutupan kajian. Banyak pengurus nak tahu ini pakai TV dulu ya. TV dah masuk boleh. Baik Bapak Ibu, sembako sampai malam ini berjumlah 320. Tahun lalu 480. Berapa itu? 130 oleh. Ada pengakuan, dan juga bagi yang ada pengakuan, kalau tidak mau nunggu awal Ramadan mungkin cari pahalanya barangkali, wallahu alam, silahkan menghubungi pengurus insyaallah. Alhamdulillah sudah hampir separuh yang melunasi. Apa kini bayi bang Pak Haji, besok tambah lagi statnya kalau mak cerita kan. Ada yang nambah 320 satu paket 150.000 rupiah. Nanti silakan hubungi kami insyaallah. Kepada Buya, waktu tempat dipersilakan. Kita buka dengan baca basmalah. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala rasulina karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا فإن أصدق الكلام كلام الله وهو القرآن وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والحديث وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hamba Allah, sahabat kami yang dirahmati Allah. Buya minta maaf, malam tadi kami ngaji di Pasir Pengarayan. Kitab yang akan dipelajari di sini setiap Sabtu tuh tinggal di sana. Diambil tidak mungkin, karena baru tengok grupnya ternyata tinggal satu. Jadi biar teruskan masalah hadis talabul ilmi kemarin, pentingnya ilmu, yang ketika menggantikan Ustaz Dr. Dasman. Ingatkan hari Jumat apa? Nah, itu. Jadi tidak bisa biar teruskan tauhid, biar tukar dengan adab talibil ilmi wa ma yutlabu min. Adab menuntut ilmu dan apa saja yang dituntut dari itu. Kalau cocok saya teruskan, kalau tidak tawakuf. Bisa ini saya teruskan. Kitabnya tinggal Pasir Pengarayan. Jadi kita teruskan ini. Oke lah. Sulukul ijtima' fil Islam. Talibul ilmi insanun, yang mau menuntut ilmu itu adalah manusia normal yang kamil, yang tidak ada embel di belakangnya insanul ghabi, insanul majnun, insanul ghairu aqil. Tidak ada, insanun bersih. Yang mau menuntut ilmu itu adalah manusia normal, zahir batin normal, tidak kurang secupak sebalangong, tidak bocalui, kan ya? Tidak pula autis, tidak pula majnun, tidak pula ghabi, tidak pula ahmaq atau ajhal dan lain sebagainya, tetapi adalah insan kamil. Ya kita lah, insyaAllah di dalam masjid ini. Insan kamil raghiba fi, dia berkeinginan terus untuk menghilangkan kejahilannya. Jahil di sini bukan jahil pengetahuan, tadi jahil syariah. Abu Jahal tuh pintar untuk dunianya nomor satu, tapi jahil syariah. Syariat Islam tidak dia pahami, Al-Quran dan Sunnah tidak dia pahami. Nama Abu Jahal, tapi orangnya pintar itu, pandai berdagang, siasat perang, siasat mengganggu orang, pintar ya, untuk memfitnah orang seumur hidup, membawa orang untuk memusuhi Nabi, pintar itu, bukan orang bodoh. Tapi dia jahil. Jahil apa? Jahil tentang syariat Islam. Yang dituju sini adalah orang yang pintar itu ingin dia terus dalam menghilangkan kejahilannya. Kemudian membuka dinding kejelekannya dan kesesatannya.
yang selama ini tertutup, sekarang dibuangkan, dihilangkan itu. Itu orang untuk ilmu. Dan dia sangat suka membahas, meneliti an asraril hayah wal kaun, rahasia kehidupan dan dunia yang terbentang ini. Alam tak kembang jadi guru kaun, ya, asrar hayah, rahasia kehidupan. Hidup dan kehidupan. Yang hidup tu kita, kehidupan tu langkah untuk mencapai ke depan. Apa schedule hidup? Ini dia selalu berpikir tentang rahasia itu. Hendaknya saya dapati tidak haram, tidak subhat, tapi halal. Yang tidak mau memikirkan rahasia kehidupan itu, amburadul dia. Tak pikir halal kah haram, pokoknya dapat. Bahasanya keluar. Sedang mencari yang haram dia susah, apalagi yang halal katanya. Perlu. Normal apa tidak normal itu? Tidak normal itu. Dan itu sering, barangkali ada setiap hari kita dengar itu. Jangan mau kajang nih yang. Mau cari yang haram itu jangan, apalagi cari yang halal. Makanya riba terus, lenteril terus, tipu, tepo. Udah saya bilang berkali-kali, saya mendengar ibu-ibu di pasar, karena saya hobi ke pasar membeli ikan. Agaknya lah pewu dua nak isi, kan iya. Golak puluh. Tentu saja ke pasar. Ikan ini tapai, ikan ini geso, terpaksa bolin kan iya. Tidak tolok jangan ngecek jengku. Golak cari mi. Wang mulai. Bismillah. Jadi apa kata ibu itu? Kalau tidak berbohong, tidak laku jualan ini. Patin keramba, koton patin sungai. Tapa keramba, koton tapa danau. Kalau tidak berbohong, tidak akan laku. Apapun ini pantas mengatakan mencainan haram susah, apalagi mencainan halal. Biasa masa nomor. Oh itu. Jadi ini persoalan kita di hari-hari ini begitu. Ma zahara minhu wa ma ghaba an. Nampak di mata kepala, nan tasire di dirado. Dan nampak oleh mata kepala yang tersirat di dada. Ghaba an. Apa kata pepatah orang tua kita? Bakilik mengilik ikan dalam ayu, tentu jantan betino. Itu nanti sikit. Pelajar nggak itu? Kenapa hanya muka dan telapak tangan yang boleh lihat ketika engkau nazar? Kenapa betisnya tidak? Punggungnya juga tidak? Di situ kenapa yang tersirat itu tidak ada di situ? Kalau pintar, kalau tidak pintar, tanya kok orang pintar. Dr. John Afrizal insya Allah tahu dia tuh isi rahasia muka dengan telapak tangan itu. Dia ahli fikih, ya kan? Dia ahli fikih. Tobel telapak tangannya, tipis telapak tangannya, runcing nih jarinya atau popok jarinya, godang jarinya, ketek jarinya. Tahu dia tuh. Tanya sama dia insya Allah, kasih kopi hitam aja satu gelas. Baik. Wa ma'rifatu asbabi sa'adatihi, dan dia mengetahui sebab-sebab bahagianya dia dan jalan untuk sukses dan beruntung. Kama annahu ya'uddu nafsa li khidmati ummatihi, dan juga dia sudah memperhitungkan duluan hari bagaimana saya bisa berbuat baik kepada umat saya dan melepaskan kesusahan dari mereka dan kejelekan serta kesesatan atau yang manusia yang penuntut ilmu. Ilmu yang dituntut, yang dipikirkan bagaimana saya bisa menyelamatkan umat.
Sebagaimana yang dikeluh oleh Nabi ketika dia akan meninggal, apa katanya? Ummati, 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 bukan biniku, biniku. Nah itu nyerah. Ya Pak Azwar, kan umatinya memikirkan bagaimana umat ini bisa selamat dari kesesatan. Itu yang penuntut ilmu. Kalau orang mencari pengetahuan, bapo caro pawitnya soalnya kan godang. Bapo caro kebun sawit lawe intinya soalnya. Ya enggak, tapi bapak cawanya ibadahnya bagus untuk orang lain. Apa kata Nabi? Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa saja yang bisa menunjukkan orang satu kebaikan cukup dan diamalkan satu itu sampai kiamat nanti, falahu mislu ajri fa'ilihi, untuk si pengajar seperti yang membikinnya. Berpahala yang mengamalkan ajaran tadi, dapatlah guru. Murid berpahala, guru dapat. Itu pikiran umat. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, laulal ulama la saran nas misal bahaim. Kalau bukanlah karena orang alim yang ada di tempat itu, manusia di situ seperti binatang. Apanya? Perangai, tata cara, modal kehidupan. Manusia normal, tapi modal kehidupannya berbeda. Kalbahaim. Penting sekali orang alim. Makanya adab menuntut ilmu itu dipelajari elok agar alim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah masyhur kita dengar, iza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin, sadaqatun jariyatun atau sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu, muttafaqun alaih. Mati awak, tak ada lagi bisa berbuat amal di dunia ini karena sudah dalam kubur. Sementara kita butuh pahala, kita butuh ganjaran yang diterima terus, sehingga nanti terkumpul di hadapan Allah dalam timbangan kebaikan kita, bahwa kita itu berbuat baik masih sampai hari ini menerima terus. Teramo sedekah jariah, bukan dosa jariah. Dapat dosa koyong jariah. Apa contohnya itu dosa koyong? Dosa kering. Ya. Kau tunjuk satu saja tuh, antum tunjukkan orang cara memecahkan kaca. Kalau anda ingin maling, pecahkan kaca, tapi tidak berbunyi kaca itu. Tak sedikit tidak berbunyi, masuk. Dapat dosa koyong aja. Orang itu belum mempraktekannya, belum diamalkannya, tapi kita udah tunjukkan yang busuk itu. Dapat dosa koyong aja. Senang carinya dosa kering itu. Yang payah sedekah jariah. Jariah ngalir. Dan itu sifatnya isim fa'il, tawi, tidak berhenti. Falahum ajruhum ghairu mamnun. Waktu ketek biasa salat duha, pas umur 70 tinggal salat duhanya. Dari kecil sampai umur 69 salat duha terus. Setelah umur 70 tinggal kena sakit. Ghairu mamnun, dan pahala salat duhanya dia terima terus. Bonus. Nah biasalah. Beribadah saja kecil. Yang sangat tidak biasa, waktu muda berdunia, dah tua nanti tobat. Ulun sempat tobat 50. Rugi. Ya kan? Jadi cepat. Tubu ilallah taubatan sesuatu cepat. Jangan lambat-lambat. Jangan ditunggu-tunggu. Kemudian insan yang kamil yang mau menuntut ilmu syar'i itu, dia akan memperhitungkan waktu. Hendaknya kan sia-sia waktu dia. Habis waktu tapi tidak ada manfaat.
Sekarang banyak kita lihat pemuda kita yang habis waktu tapi tidak ada manfaat. Coba tengok tuh, apa yang mereka kerjakan sore, apa yang mereka kerjakan malam, sampai jam 4 pagi belum tidur, sibuk dengan internet. Nampak tuh, Datuk, tak sadar itu, terasa tidak tuh orang main internet terus, manfaatnya tak ada, kecuali dia waktunya habis. Kemudian insan yang kamil ini insan ia bahas an nuri aqlihi, akal yang hidup yang selalu dia pikir. Bagaimana akal seni hidup, tidak mati akal. Akal bisa hidup kata Buya Dasman, pandai baca Al-Quran dan hafal, hidup akal. Cobalah, kalau antum tidak pandai baca Al-Quran sampai hari ini mati akal. Yang ada cuman pikiran, akal tidak berjalan. Kalau antum tidak bisa baca Al-Quran yang dengan bagus, kemudian tidak bisa menghafal, apalagi membaca kitab, akal habislah itu. Saya dengar tuh Buya Dasman pernah disebutnya, kalau kita membaca Al-Quran pintar katanya, akal jalan. Nah di sini bilang aja, wa huwa insanun yabhas an nuri aqlihi wa isyraq qalbihi, cemerlang hatinya, cemerlang kalbunya. Wa salamatu aqwalihi wa amalihi, bagus kata-katanya dan perbuatannya. Wa tazkiyatu nafsi wa tathhiriha wa tathiruha, dan dia suka mentazkiyah diri dan membersihkan jiwa. Bagaimana cara mentazkiyah diri? Terdengar yang baik langsung istijabah, terdengar jelek langsung baro'ah. Itu tazkiyah itu. Istijabah langsung mengamalkannya, baro'ah lari. Yang suka mentazkiyah diri ini memang dia muhasabah diri, bukan tajassus, mengorek-ngorek kesalahan orang, mencari-cari informasi yang salah dari orang itu bukan mentazkiyah diri, tidak mensucikan jiwa, tapi mengkotori terus. Hidup dia dengan berita zur itu, makan anaknya dengan berita zur itu, padahal belum tentu. Allahu Akbar, selalu membuat dosa besar. Tidak mau dia demikian, orang yang insan kamil tidak mau dia itu. Wa i'la'u sya'ni ummatihi, dan dia berpikir bagaimana meningkatkan keadaan umat ini kepada yang baik. Wa rafa'a manara hadaratihi, kemajuannya itu bersinar. Kita maju nih insyaallah Pak Jo. Tapi ingat PLTA itu sebentar lagi ada kelenteng di atas itu, ada gereja itu. Kalau antum tidak siap-siap kemajuan itu pikirkan secara Islami, hancur kita. Dibeli, dijual, dijual, akhirnya udah habislah itu. Itu kata orang-orang pintar yang ngomong lebih bagus dari Danau Toba itu. Kalau secepatnya dirawat bagus secara Islami, mana rohadaratiha, cemerlang kehidupan, kemajuan negerinya, itu insan kamil memikirkan, bukan insan perut. Ini bilang sini ya kita. Jadi pikirkan selama ke depan itu apa serana kemajuan yang akan dibikin. Jangan hanya kita duduk-duduk ada tebuki ulu kaso ala sonang alhamdulillah, tapi yang punya orang lain. Hancur nanti antum jadi budak dalam negeri sendiri, Jadi bagi yang pintar berpikir untuk ekonomi, bagaimana caranya, bergeraklah. Jangan dilepaskan PLTA itu menjadi sumber neraka. Pecah bendungan, berapa bulan kita terendam air, musibah besar.
Ingat, iza zahara zina war riba fi qaryatin azinallahu bihalakiha. Itu Nabi ngomong itu, akhi. Apabila merajalela zina dan riba di negeri ini, Allah izinkan hancurnya. Habis kita. Itu insan kamil, penuntut ilmu syar'i. Kita membaca. Kalau kita baca, ya, tidak bisa kita ngotot. Kita para ulama zaman Nabi sampai dunia kiamat nanti berpikir untuk itu. Islam. Islam yang punya budaya yang bagus. Islam lah yang punya pemikiran yang cemerlang, kemajuan yang indah. Wa imdadul insaniyah bima fihi nafa'uha wa khilasuha wa rahmat. Dan dia selalu memperpanjang kehidupan manusianya ini. Patah tubuh ilang berganti dan berpikir orang Islam. Yang patah tubuh ilang berganti itu ada dalam Islam. Tapi yang lain itu enggak. Patah-patahlah, tidak akan tumbuh lagi. Mati-matilah, tidak akan lahir lagi. Hancur. Itu luar Islam. Nah, apa dah Ji? Tak kenang. Lai bisa so balik, muda balik. Ya laitas syababu ya'udu yawman sa'ukhbiruhu ma apa bilang syair ma yusirul musibu. Hei kiranya mudo omola dah balik saya jadilah dan kena citon perasaan tua dia kalian. Oh mudo kesiok jadi daun, tahu kesiok minta jadi daun. Kan baca itulah daun tu tadi. Apa yang diderita oleh kesiok? Banyak tak tahu kesiok. Tahu dari kesioknya? Apa kio? Daun pisang lah mati. Itu atau kesiok. Tersebut orang tu abu kesiok. Bila dibakar kesiok sudah tu tidak ada barangnya habis. Abu kesiok juga orang. Ya kan? Daun pisang dah mati tu dibakar. Ngembang apinya, sesudah itu barangnya tidak ada lagi habis. Itu namanya awak abu kesiok nomor. Jadi nak tu deh belajar. Nanti kalau tanya orang Sulawesi, tolong ya abu kesiok ya kan? Antum penterjemah saya itu. Lidzalik, untuk itu semua wa akhiku yutlab minhu umurun. Dituntutlah bagi antum itu beberapa faktor adab menuntut ilmu. Pertama, husnul qasdi wa ikhlasun niyati lillah. Baguskan tujuan antum, tujuan belajar itu apa? Datang Sabtu malam Ahad ke Sikokon itu apa? Tujuan itu apa? Oh, dia yang di kota luang rajin, sanu tu masya Allah rajin ngaji. Itu tujuh. Kosong amalnya. Apa? Ya dapat sanjungan dari bini yang cawak di rumah itu. Iya. Enggak. Alhamdulillah. Tujuan jadi redha Allah, tidak ada yang lain. Apapun amal yang kita bantu bertujuan kita hanya redha Allah yang kita cari. Mardatillah. Dan berusaha ni ikhlas itu bersihkan, beningkan sebening-beningnya niat itu. Air bening itu nih dia tidak ada benda-benda kecil yang menghalang pandangan. Kalau santan yang bening itu santan yang hilang kelapa hitam yang di kikis itu hilang semuanya, bersih sebersih-bersihnya. Beningkan hati. Datang ke sini beningkan hati antum memang karena Allah habis. Karena antum ingin menghilangkan kejahilan tadi, menghilangkan kesesatan, kebodohan. Itu niat. Ya Allah, Allahumma zidni ilma warzuqni fahma. Tambah ilmu saya, tambah paham saya. Rezeki itu rezeki paham. Bukan hanya rezeki benda yang masuk dalam perut, tapi rezeki paham itu juga rezeki. Warzuqni fahma. Paham kita dalam berdinullah ini insya Allah tidak bisa dibolak-balik oleh manusia jahat.
الذين يطلبوا العلم الديني أو الدنيوي أو هما معا يقضي سنوات كثيرة من عمره في طلب العلم مجهدا نفسه مسهرا عينه مدنيا جسمه. Orang-orang yang mau menuntut ilmu din atau mencari pengetahuan dunia, atau keduanya, apa yang bilang oleh Imam Syafi'i, man aradal dunya fa alaihi bil ilm. Siapa yang ingin dunia, ada pengetahuannya. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm. Ingin akhirat, ada ilmunya. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Ingin keduanya, dunia akhirat, ada ilmu, ada pengetahuan. Di sini bilang, apa beda ilmu dan pengetahuan tuh? Lupa. Kalau ilmu ada pahala, ada dosa. Qaulullah qaulur Rasul. Kalau pengetahuan tidak ada pahala, tidak ada pasang niat kedua baru berpahala. Kalau dapat dan kau ambil komputer kau akan disedekahkan ke masjid tu, baru dapat pahala. Kalau tidak ada pahalanya. Itu bedanya. Jadi ilmu ma'rifah tidak sama akhi. Jangan antum balik. Mana kau sekolah nak tu STM, bagian apa otomotif, oh ilmu bagus. Salah antum. Tak dapat otomotif berdosa sudah. Tak mungkin. Kalau tak dapat salat berdosa sudah. Jadi tidak ada risiko akhi apa dosa dan pahala pengetahuan itu. Baru kalau ada niat kedua baru dia dapat. Kalau tidak ya habis begitu saja. Kalau ilmu ya Allah luar biasa. Antum baca satu lu dah ada pahalanya langsung. Apalagi diajarkan. Nggak mau antum belajar, antum dapat dosa langsung. Apalagi mau orang, dua lo dosanya. Nah, ini dia tentang dia. Jadi keduanya yaqdi sanawatin kasiratin min umrihi fi talabil ilmi. Dia akan menghabiskan banyak tahun atau tahun yang panjang, menghabiskan umurnya dalam menuntut ilmu. Pak Azwar, dah berapa umur? 67. Berapa tahun untuk ilmu? 95. Berapa tahun sampai hari ini? Berapa tahun? Coba matematik. 95 sampai 95 sampai sekarang. 26 tahun. Saya mulai dari tahun 72 sampai sekarang. Berapa tahun? 48. Dan belum akan berhenti. Berhentinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan panjang itu waktu habis untuk nuntut ilmu. Apalagi hanya mencari waktu lowong. Nah, ada waktu baik kejap. Tidak ada lah musim duit habis belum untuk ilmu. Tiba mau dan boku habis belum untuk ilmu. Tiba masalah marcun habis belum untuk ilmu. Ya, tiba masalah lelo lah habis belum untuk ilmu. Lelo tentu lelo. Apa tu? Maryam tu dari bambu ya. Pung, nah itu lelo nomor beda. Jadi antum di Datuk Marajo Lelo. Jadi harus berpikir berapa dari umurku untuk ilmu. Apalagi bau tontu alif 2-3 bulan kau. Ya Allah, kemana aja ilmu antum dia? Dapatkah antum cari itu? Kata Al-Quran tidak. Engkau mencapai, bercita-cita untuk memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Berarti tidak bisa. Dunia tu Fata Morgana nomor doktor. Makin dicek makin lari kan ya. Kalau si cantik cek dah peru. Dunia dicek makin lari dia tu. Bercita-cita. Tidak ada orang yang sukses nampak oleh saya. Hatta Qarun tidak sukses, ya kan? Menjadi lumpur hartanya. Siapa yang sukses? Tidak ada yang sukses.
Kau aja sultan itu. Oke. Sementara kita selesaikan 2 baris ini. Kalau sudah menuntut ilmu begitu panjang waktu yang dijalankan kurang bagus tujuannya dan tidak ikhlas untuk ilmu, akhirnya apa? Lahiqal ibil insan muta'allim khasara wa diya'. Rugi dan habis waktu. Rugi habis waktu. Apalagi hanya pengetahuan yang dituntut. Ilmu saja dituntut, kurang ikhlas, rugi. Pengetahuan malah lebih rugi. Wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Awal kerja kumpulkanlah seluruh ibtigha yang diberikan Allah, darul akhirah, terkumpul untuk akhirat. Cuman cara hidup wala tansa nasibaka. Jangan lupakan secuil kehidupanmu untuk dunia. Bukan antum memupukkan hidung ke dunia, akhirat tinggal. Salah. Al-Quran menuntun kita wabtaghi, cari. Fima ataqallah, apa saja yang diberikan Allah pada antum, carilah akhirah. Sudah itu lita wajah wala tansa nasibaka minad dunya. Nasibah bukan nasaib. Nasibah itu secuil, bukan seluruh dunia yang kita dapatkan. Antum ahli kebun jagung, Firdaus ahli botiok. Ya, Pak Jo ahlinya apa tuh? Sawit. Nah, nih ahli gota. Nih ahlinya lain pula. Satu cuma. Kesosodo basoma hidung dia orang. Hidung basoma. Sosak napasnya kemana-mana. Itu yang nasib itu. Ngumpul dan nasib jadinya nasaib dia. Tapi ibtigha darul akhirah itu semuanya. Persentasikanlah itu betul toh. 75 akhirat, 25 untuk dunia, bukan 75 untuk dunia, 25 untuk akhirat. Kapok. Yang 25 itu dah bala nengok. Dunia ini rebut. Dihitunglah Al-Quran itu hanya 1%. Nah, ini saya bilang di sini. Bahkan dikatakan wa ma'ahmaqahu wa ajahalahu, ala kebdungunya orang. Dunia jadi otaknya tak syariat. Ala ajahal, ala kebodohnya orang ini. Dunia jadi di akhirat tidak. Tapi ingat, ya. Annad dunya yarisuha ibadiyas salihin. Yang dunia itu sendiri diberikan oleh Allah pewarisnya hambanya yang muslim, hambanya yang saleh. Itu kita. Yang mewarisi dunia itu hamba-hamba yang saleh, tapi yang mencicipi dunia itu hamba saleh sedikit. Karena yang sedikit itu tidak habis oleh dia seumur hidupnya. Ini penting. Walau anna hadza talib tafaqqaha fi dinihi wa 'arafa at-tariq ila mardatillah fi talab al-'ilmi lanala sawaban 'aziman wa darajatin rafi'atan fid dunya wal akhirah. Andaikan si orang yang suka untuk ilmu ini paham di agamanya, ngerti dia jalan untuk mencari ridha Allah dan untuk ilmu, dia akan mendapat pahala yang agung sekali dan tingkat kehidupan yang tinggi di dunia dan akhirat. Ini kita selesai sampai dulu, kita azan, insyaallah tambah alin yang kedua insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar,
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Antum dengarkan baik-baik. Yang kedua, ayya'rifa haqqa muallimihi alaihi wa yaqumu bihi wa yaquma bihi. Hendak seorang penuntut ilmu yang cerdas tadi, dia selalu tahu, mengerti dengan hak gurunya di atas pribadinya dan bagaimana cara melaksanakan hak guru itu. Itu penting sekali. Contoh di bawah dibilangkan oleh ulama kita. Qala Sya'bi, Shalla Zaid bin Thabit ala janazatin. Faqurribat ilahi baghlata liyarkibaha. Faja'a Ibnu Abbas fa'akhaza bi rukabihi. Faqala Zaid ibn Thabit, khalli anhu ya ibn ammi Rasulillah. Faqala Ibnu Abbas, hakaza umirna an naf'al bil ulama wal kubrara ay fi din. Faqabbala Zaidun bin Thabit yadahu wa qala hakaza umirna an naf'al bi ahli bait nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh ulama ketika si Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini apa? Sahabat Rasulullah yang mengumpulkan Al-Quran, yang menulis Al-Quran sampai ke tangan kita hari ini. Zaid bin Thabit. Pada satu hari dia ikut menyolatkan jenazah. Setelah salat jenazah, didekatkanlah biralnya kepada Zaid tadi. Ini Zaid menunggang kuda. Nah, biralnya kalau kuda namanya hisan. Yang biral ni anaknya, ibunya keledai, opa kudo, bu anaknya tu biral namo. Kalau keledai tahan beban, lambat lagi. Kalau kuda nggak tahan berbeban, cepat larinya. Kalau biral ini bebannya kuat, larinya juga cepat. Jadi induk tinanya keledai, opa kudo, hasilnya biral. Nah, ini yang punya Zaid, biral. Didekatkan kepada Zaid bin Thabit biralnya agar dia bisa mengendarai. Naik dia. Tiba-tiba Ibnu Abbas datang secepatnya, fa akhadha bi burakabi rukabihi. Diambilnya Zaid
hationg letak dah tibirol ni. Kemudian merasa tidak ada anak lah. Sekarang Ibnu Abbas itu sendiri adalah keluarga Nabi dan dia tua. Sementara Zaid masih kecil, masih muda belia. Apa katanya? Khalli anhu ya bin ammi Rasulillah. Lepaskan aja, biarlah saya naik sendiri. Tidak usah ribut-ribut lah, tidak repot-repot lah. Kata Zaid bin Sabit kepada Ibnu Abbas. Faqala Ibnu Abbas, hakaza umirna an naf'al bil ulama wal kubara. Beginilah kami diperintah oleh Nabi, hormat kepada guru dan orang-orang besar kami. Hormat kepada guru. Majelis Sarjana Islam menulis Al-Quran, diangkat ke atas birolnya. Zaid tidak merasa enak. Lepaskanlah ya akhi. Hei anak paman Rasulullah, jangan bikin demikian, tidak enak saya. Masa orang istana mengangkat orang yang tidak di istana? Tidak mungkin. Dijawab oleh Ibnu Abbas ketika itu, hakaza umirna an naf'ala bil ulama. Beginilah kami disuruh, karena apa? Hak muallim dihormati oleh anak buahnya. Begitu kami disuruh terhadap para ulama kami dan orang-orang besar kami dalam agama ini. Setelah itu faqabbala Zaid bin Sabit yadahu. Diambil tangan, dipeluk. Ambil tangan ditunik ke dada Zaid. Qabbala. Dipeluknya tangan itu tadi. Tangan Ibnu Abbas, ambilnya dipeluknya. Ibnu Abbas ngomong, jangan begitu. Tak layak. Hakaza umirna an naf'al bi ahli baiti nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kami diperintah menghormati hak ahli bait Rasulullah. Dia saling dia memberikan hak dan menghormati, sayang. Itulah namanya guru kita Zaid bin Sabit itu, kalau tidak sampai kepada kita Al-Quran ini. Makanya dalam Jumat dikatakan Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Orang seluruh. Andai kata sempatlah doa ini tadi diterima oleh orang 2 miliar saja, 2 miliar pula pahala Datuk. Diberikan setiap orang tu pahala sebesar doanya dia. Jangan sogan-sogan puloleh. Asal dia bersahadat, doakan aja lah pada Allah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amwat itu berjamaah itu, seluruh mati. Faedahnya apa? Sebanyak itu pula yang kita terima pahalanya. Apalah salahnya? Lewat di kuburan tu apa punya? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhil jannata maswahum. Berapa banyak di kubur situ? Dapatlah soalnya itu. Nampak? Nah, ini enaknya. Enaknya kalau kita menuntut ilmu itu. Nah, sampai nomor 2 ini aja, mudah-mudahan. Apa itu? Apa tuh? Dalam Al-Quran ada Alaihissallahu bi'a'lama bis-sakirin. Bukankah Allah lebih alim tentang orang yang suka berterima syukur? Apa itu syukur? Jolanan elok, buang nang buuk. Itu syukur. Jolanan elok, buang nang buuk, syukur. Kalau puji, hanya muji Allah subhanallah. Dan itu untuk berkojo. Kalau syukur, puji Allah, kojo sesuai puji. Bukankah Allah lebih tahu cara orang yang suka berterima syukur itu? Tentu lah ya, tak jawabnya tentu ada. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.